selama itu sifatnya masih retaliasi tembak-tembakan roket, dia tidak akan terekskalasi dalam bentuk perang terbuka. Pertama, ini kan sudah mau terjadi gencatan senjata. Betul. Kemudian ada peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh. Artinya ini memang sengaja untuk membuat rame berarti kan? Tiongkok itu dia masuk dalam isu yang tidak dimainkan oleh Amerika Serikat. Oh sih. Amerika Serikat masuk nggak dalam isu Hamas dengan Fatah? Enggak. Kemarin ketika meninggalnya Haniyeh, beliau ada di Doha. Pak JK juga dalam beberapa pemberitaan bertemu juga dengan Fatah. Bahkan ketemu juga menyampaikan kepada pihak Fatah, ayo kamu harus lanjutkan proses rekonsiliasi, karena itu menjadi satu hal yang penting seperti itu. Artinya di atas kertas kita punya sumber daya itu. Cuma pertanyaannya mau atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Khalid, host di channel Mari Bicara. Kali ini saya sedang bersama dengan sahabat lama saya, waktu kuliah dulu bersama berjuang sebagai aktivis di Universitas Indonesia, dan sekarang beliau adalah pengajar di Hubungan Internasional FISIP UI. Belajar lama tentang politik Timur Tengah, dan kayaknya dia adalah sekarang the rising star ya di HI sebagai ahli di Timur Tengah. Selamat datang Agung. Ya, terima kasih Bang Khalid atas undangannya. Oke bro. Ya, alhamdulillah. Ini Bang Agung, Mas Agung Nurwijoyo. Nah, beliau adalah pengajar di HI ya. Ya, di program hubungan internasional. Nih, gimana nih bro? Sehat? Alhamdulillah. Bang Khalid sehat? Alhamdulillah sehat. Senang nih diundang ke podcastnya di sini. Ini podcast perdana ini. Spesial. Oke. Ini kita, ini kalau sudah beban nih buat narsum pertama ya. Menentukan ke depannya gimana. Pasti keren lah. Apalagi topik yang kita bahas nih. Nah, ini udah pakai pakai kafiyeh syal Palestina ya. Dan kita betul sekali kita akan membahas sama Mas Agung ya. Ini topik yang sangat-sangat penting dan lagi perhatian seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Seluruh mata dunia memandang terkait konflik ini. Nah, Mas Agung, nih saya mau tanya dulu nih. Ini kemarin kita ada berita duka ya, luar biasa, terutama untuk kalangan umat Islam, para pejuang kemanusiaan dan pejuang Palestina, Ismail Haniyeh wafat. Nah, kira-kira dengan wafatnya Ismail Haniyeh ini, dampak untuk konflik Israel Palestina ke depan ini seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Khalid, Bang Khalid nih atas undangannya ya juga. Nah, memang kemudian berita terkait dengan gugurnya Ismail Haniyeh ini muncul jadi headline news lah masalahnya gitu. Dan juga yang satu hal yang kemudian saya yakini adalah ini satu bentuk disrupsi terhadap upaya perdamaian. Gitu. Kenapa dibilang sebagai disrupsi terhadap upaya perdamaian? Karena memang ini kejadiannya kan menarik nih. Tewasnya atau gugurnya Ismail Haniyeh ini tentu memang kan bukan yang pertama kali juga dalam konteks pemimpin Hamas yang gugur seperti itu kan. Dan disinyalir ya ada tangan-tangan Israel juga di dalam pembunuhan ini seperti itu. Sebelumnya ada nama misalkan Sheikh Ahmad Yassin misalkan. Setelah itu ada lagi juga Abdul Hamas, Aziz, betul. Setelah itu kemudian dilanjutkan sama Abdul Aziz Rantisi. Setelah itu lanjutkan kemudian sekarang ada cerita terkait dengan Ismail Haniyeh seperti itu. Dan tentu di tengah eskalasi dari konflik dan perang yang kemudian sudah 300 hari ini jadi satu bentuk, menurut saya meyakini sebagai bentuk disrupsi terhadap upaya perdamaian. Kenapa saya punya landasan seperti itu? Karena memang ini terjadi di tengah-tengah upaya-upaya kelompok-kelompok, misalkan 1-2 hari sebelumnya kejadiannya apa sih? Kejadian salah satunya adalah yang terjadi di Roma misalkan. Di Roma itu ada pertemuan antara pimpinan Mossad, CIA, kemudian ada juga dari Mesir dan juga dari Qatar. Kapan pertemuan ini? Kejadian tanggal 31 berarti sekitar 2 hari sebelumnya lah di Roma. Tapi poin pembicaraannya adalah upaya perdamaian. Jadi melanjutkan 3 fase. Sebenarnya itu kan proposal dari Amerika Serikat kan? Betul. Biden kan? Artinya di belakang layar ada kemudian upaya dari masing-masing pihak untuk kemudian mendeeskalasi dari perang ini seperti itu. Karena perang yang sudah berdampak begitu besar seperti itu.
Dan memang kan yang menarik juga adalah ini terjadinya juga di Iran seperti itu kan. Nah, ini yang penting ini. Kenapa kejadiannya justru di Iran gitu kan? Nah, betul. Tapi juga yang kemudian kita tidak bisa lupakan sebenarnya juga kejadian ini juga hampir bersamaan dengan eskalasi yang terjadi secara domestiknya Israel. Oh, oke. 1-2 hari sebelumnya yang cukup ramai dibahas di Israel adalah peristiwa terkait dengan tuduhan rape ya atau pemerkosaan terhadap orang Palestina itu kan oleh tentara IDF itu kan, dan kelompok ultra kanannya Israel yang ingin para IDF yang ditahan itu dibebaskan seperti itu. Nah, seolah kalau saya sih melihatnya ini type of iceberg gitu ya. Artinya ada usaha untuk menggeser perhatian dari publik Israel bahwa daripada kita berdiskusi terkait dengan hal-hal yang kecil seperti itu, kita ada musuh bersama. Makanya kemudian akhirnya yang kemudian menjadi target utama tentunya adalah ya Ismail Haniyeh gitu ya. Itu jadi satu hal yang menarik. Yang menjadi puzzle-nya adalah pertama, ini kan sudah mau terjadi gencatan senjata. Betul. Kemudian ada peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh. Artinya ini memang sengaja untuk membuat rame berarti kan? Membuat rame. Nah, terus yang kedua, dan kenapa memilihnya itu di Iran? Ya. Orang itu bertanya, kenapa memilihnya di Iran? Ya. Padahal yang berita yang sering kita baca, Ismail Haniyeh itu lama di Qatar. Iya. Dan di Qatar nggak apa-apa tuh. Aman-aman aja. Aman-aman saja. Aman-aman aja. Di negara mana aja aman-aman saja beliau. Ya. Nah, kenapa ketika di Iran justru dibunuh di Iran? Nah, ini juga pertanyaan. Betul, itu jadi satu hal yang menarik juga ya Bang Holid ya. Jadi salah satu yang kemudian perlu kita lihat, saya lebih melihat dari dalam konteks upaya provokasi Israel terhadap pihak-pihak lain seperti itu. Termasuk dalam hal ini adalah ya di Iran sendiri. Apalagi momentum Iran baru pergantian presiden waktu itu kan, ya kan. Dan Ismail Haniyeh sebelumnya juga sempat ketemu dengan presiden Iran sebelum bertemu juga dengan Ayatullah Ali Khamenei gitu kan, dan setelahnya dilakukan operasi pembunuhan itu seperti itu. Nah, jadi memang saya melihatnya di titik tertentu sebagai bentuk ya provokasi juga dari Israel, karena memang kita bisa melihat bahwa ada keinginan dari Netanyahu ini untuk stay in power sebenarnya. Gitu ya. Jadi motifnya lebih ke arah politik domestiknya Netanyahu. Di titik tertentu kita akan melihat ada upaya. Jadi ketika dia berhasil membunuh Ismail Haniyeh, dia dapat elektoral kuat dan dukungan publik Israel menguat gitu. Betul, salah satunya itu yang kemudian bisa kemudian kita lihat dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Karena bagaimanapun juga Israel kan juga mereka melakukan kalkulasi tertentu ya terhadap berbagai macam tindakan-tindakan yang dilakukan. Meskipun di atas kertas kita bisa melihat bahwa belum ada satupun statement dari Israel perihal masalah hal ini seperti itu. Iya, kan kita lihat memang hubungan antara Israel dengan Iran ini kan juga sempat saling serangan. Betul. Kemarin betul. Iran juga sempat melakukan serangan balasan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, apa sih keterkaitan, orang bertanya juga gitu, apa keterkaitan antara Hamas gitu dengan Iran dengan Israel? Oke. Yang kemarin juga pemimpin Hizbullah juga dibunuh juga ya? Betul, Fuad Syukur seperti itu. Itu gimana itu? Dan yang perlu kemudian dilihat adalah memang kan Iran ini bergerak dalam konteksnya perangnya lebih sifatnya proksi ya. Cenderungan Iran ini kan menggunakan kelompok-kelompok Syiah yang ada di kawasan untuk sebagai alat mereka untuk melakukan represi tertentu terhadap Israel seperti itu. Nah, mungkin orang juga akan bertanya-tanya juga kemarin waktu kejadian beberapa waktu yang lalu sekitar di bulan April ya, ketika ada pembunuhan terhadap jenderal IRGC-nya Iran gitu kan, di Damaskus itu kan Iran memberikan tekanan yang begitu sangat yang besar lah, ya mengirimkan drone-dronenya ke Israel. Orang-orang kemudian langsung bertanya, apakah ini tanda-tanda munculnya atau pecahnya perang dunia ketiga seperti itu kan? Ternyata kan dalam konteks Timur Tengah hal yang kemudian perlu difahami itu tidak semudah itu gitu ya. Selama sifatnya hanya bentuk serangan-serangan udara seperti itu, retaliasi yang akan diberikan pun sifatnya sangat terbatas. Dan kecenderungan perang di kawasan Timur Tengah akan lebih mudah terjadi ketika perang itu di wilayah yang berbatasan secara darat. Iran dengan Israel tidak berbatasan secara darat. Iran itu harus melintasi Yordan. Makanya waktu itu ada, dan kecenderungan negara-negara Arab ini apatis. Dia nggak mau ikutan dalam konflik terlalu jauh. Makanya yang dilakukan oleh Yordan waktu itu adalah dia memberlakukan zona larangan terbang. Ya, karena dia juga nggak mau terimbas tuh dari aksi yang dilakukan antara Iran dengan Israel seperti itu. Sebelumnya juga kan perang-perang yang terjadi itu hanya memang yang sifatnya berbatasan secara
secara darat. Jadi apakah ini akan terekskalasi oleh Iran? Iran kecenderungannya kemungkinan kalau saya lihat sih lebih menggunakan kekuatan-kekuatan proksinya seperti itu. Dan kemudian memang kita nggak bisa memungkiri ada kedekatan juga antara Hamas dengan Iran itu sendiri. Dengan Iran. Oke. Ya. Nah, ini kan banyak juga yang bertanya-tanya gitu. Kenapa Iran nih yang paling depan dalam support Palestina dalam ini adalah Hamas ya. Ya. Dan bagaimana dengan negara-negara Arab lainnya? Misal Saudi misal atau Turki misal. Ya. Ya. Atau negara-negara yang lainnya. Ya. Kan kita lihat Hamas ini kan kalau dalam genealogi ideologinya kan itu kan Sunni kan. Ya. Orang bilang gitu kan. Ya. Sedangkan Iran adalah Syiah gitu. Betul. Ya kan. Sedangkan kalau kita melihat ideologinya ya kan, Sunni harusnya dekat dengan sesama Sunni. Gitu. Betul. Ini kenapa justru yang terjadi saat ini adalah Iran yang notabene dia adalah Syiah justru melakukan support kepada Hamas gitu. Yang merupakan gerakan Sunni. Ya. Tentu kita pahami bahwa ya there's no prominent friends, there's no prominent enemies, there's only prominent interest. Ya. Artinya Iran dalam konteks Timur Tengah saya rasa keinginan mereka untuk struggle for power sebagai satu regional power masih sangat kuat. Seperti itu. Dan kekuatan Iran salah satunya adalah ya selain masalah kapabilitas militer ya walaupun dalam konteks tertentu sangat terbatas lah. Nah tapi juga nggak bisa kita pungkiri kekuatan proksinya juga masih cukup mumpuni seperti itu. Nah berikutnya Iran pun kan kecenderungannya tidak memiliki beban tertentu terhadap kekuatan ekstra regionalnya. Jadi bicara Timur Tengah ini nggak bisa kita mutlak bicara sekedar dinamika antar negara-negara yang di dalamnya. Tapi bagaimana keterkaitan antara kawasan kita pahami dengan apa ya? Kalau dalam konteks konsepnya ya Middle Eastern Regional Security Complex. Jadi gimana itu? Barang apa itu? Nah, ininya secara sederhana nanti kalau teman-teman tertarik atau Bang Holid tertarik baca ada di bukunya Regions and Power-nya Barry Buzan and Ole Wever. Tapi secara sederhana bahwa kita bicara sistem di Timur Tengah ini modelnya adalah disebut dengan penetrated system. Ini kalau Brown nyebut penetrated system. Apa itu? Jadi dia modelnya adalah dia nggak bisa terpisah antara sistem yang ada di regional dengan ekstra regional. Jadi kekuatan ekstra regional pasti akan punya implikasi yang cukup signifikan terhadap khususnya kekuatan global power ya. Gitu, misalkan kekuatan Amerika Serikat. Pastilah punya interest besar di situ kan. Bukan saja terhadap Israel sebagai aliansi abadinya, tapi juga ke negara-negara Arab seperti itu. Yang mana ibaratnya Arab ini sangat tergantung dengan US juga gitu. Betul. Nah, kalau lihat Iran Iran dengan posisinya sudah eksis. Iran musuhnya Amerika Serikat. Relatif dia nggak ada beban untuk urus-urusan itu. Seperti itu. Tapi Iran strategis nggak? Strategis. Turki dalam skala tertentu kita akan melihat dia masih bisa memegang kebijakan luar negeri yang berdiri di dua kaki. Di titik tertentu dia bisa dekat dengan dengan Rusia. Tapi di titik lain dia juga bisa menjadi sebagai anggota NATO ya. Tapi dia masih punya titik kritis terhadap Amerika Serikat. Nah ini kan juga sesuatu hal yang sebenarnya menarik seperti itu. Tapi kan tadi pertanyaan berikutnya adalah, loh kalau kayak gitu kenapa Turki nggak membantu dalam konteks bantuan militer dan segala macam? Tentu ya tadi ketika bicara masalah perang. Karena ada aliansi NATO-nya di situ ya. Ada aliansi NATO, belum lagi kita tadi saya sampaikan juga kecenderungan perang terbuka yang terjadi di kawasan Timur Tengah hanya terjadi. Dan Turki dengan Israel ada hubungan diplomatik juga kan? Ada diplomatik, hubungan bisnis, hubungan ekonomi juga dekat. Gitu. Tapi tidak berbatasan secara darat. Berbeda dengan respon Turki ketika dalam konteks Suriah. Ketika ada ancaman depan mata, ada existential threat yang begitu nyata bagi Turki di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Turki adalah operasi militer. Nah, makanya persyaratan berbatasan darat itu sesuatu hal yang penting. Lepas dari kita pro dan kontra siapa yang memulai duluan di perang 7 Oktober, ya kan antara Hamas antara Palestina dengan Israel, tapi yang kita lihat adalah ada serangan darat yang dilakukan. Selama itu sifatnya masih retaliasi tembak-tembakan roket, dia tidak akan terekskalasi dalam bentuk perang terbuka. Seperti itu. Jadi syarat dan ketentuannya tentu ada berlaku. Sebagai kalkulasi. Ada nggak sih keterkaitan misalkan kalau di Israel kan pasti full support dari Amerika dan sekutunya dari Inggris, ya kan? Dan artinya great power, kekuatan besar negara-negara besar itu ikut terlibat di sini kan. Nah misal kalau sekarang di Hamas kemudian Iran ya, Iran. Nah, Iran ini dengan keterkaitan yang ada dengan konflik ini, apakah dia juga disupport seperti negara besar seperti Rusia misal gitu? Ada nggak keterkaitan seperti itu? Ya, menurut saya atau ada ya. Tiongkok mungkin bermain dalam konteks yang sifatnya sangat terbatas. Gitu. Kalaupun dalam konteks Rusia, Rusia cukup full scale atau bukan full scale, tapi cukup memberikan support yang signifikan memang kalau isunya terkait dengan Suriah.
Oke. Ya, karena memang di situ ada ya kepentingan Ada strategisnya. aliansinya dia kan ya. Bukan sekedar aliansi tapi kepentingan strategisnya Rusia untuk kawasan untuk di wilayah Di Suriah seperti itu. Tapi dalam hal ini Rusia tetap membutuhkan aktor yang namanya Iran seperti itu. Dan Iran kan dalam banyak pemberitaan juga ya membantu juga kelompok Hamas ya seperti itu. Ya, seperti itu yang kemudian bisa. Kalau Tiongkok saya melihatnya sih cenderung sangat terbatas. Gitu. Tiongkok tidak bermain dalam konflik yang jauh lebih dalam kecuali beberapa waktu terakhir aja ya gitu ya. Ada sih diskusi-diskusi di grup-grup WhatsApp, Ya, di media sosial. Ya, dia bilang mengatakan ini Ismail Haniyeh meninggal di Iran dan kabarnya yang melakukan pembunuhan adalah agennya Zionis. Yang ternyata menyusup di pasukan Iran gitu. Ya, ya. Betul lah, seperti itu ya. Nah, jadi orang bertanya, jangan-jangan Iran ini memang nggak steril atau ada di taraf tertentu ada kolaborasi dengan Israel gitu. Ya. Ada kecurigaan ke arah sana. Apakah benar nih Iran ini membantu Palestina atau Hamas gitu? Tapi kenapa kok Ismail Haniyeh ini terbunuh di sana? Apakah ini benar-benar kebobolan intelijennya ataukah memang Iran sendiri stance-nya belum clear gitu? Ya, jadi memang kalau melihat saya cenderung sih melihat sesuatu hal yang sifatnya ada di permukaan ya. Maksudnya dalam konteks ini kan memang kalau melihat dalam konteksnya Iran sendiri, ya kan Iran cenderung konsisten lah. Konsisten itu. Walaupun dalam hal action ya sangat terbatas lah. Karena mungkin di dalam action terbatas karena memang saya melihat secara kapabilitas militernya imbas dari embargo persenjataan dan segala macam, sanksi dan segala macamnya itu mereka sangat terbatas untuk melakukan aksi-aksi tertentu. Jadi mereka sangat mengkalkulasi apa hal yang kemudian mereka lakukan sehingga pilihan paling rasional yang dilakukan oleh Iran hanya menggunakan kekuatan-kekuatan proksi gitu loh. Jadi tidak bisa untuk kemudian melakukan secara langsung. Dan itu satu hal yang Hizbullah gitu ya. Betul, Hizbullah di utara ya kan, kemudian ada juga Houthi misalkan. Ya kan di wilayah Laut Merah ya kan. Jadi itu yang kemudian retaliasi yang bisa dilakukan secara terbatas oleh Iran khususnya. Itu sih. Susah untuk perang terbuka susah masih ya. Perang terbuka susah. Dia menggunakan masih proksi ya. Iya, karena ada keterbatasan tertentu yang mereka miliki seperti itu. Walaupun nanti di sisi yang lain kita juga berada dalam satu realitas bahwa Hamas ini seolah-olah atau Palestina ini berdiri sendiri. Maksudnya ternyata dia negara-negara Arab juga lumayan ya agak meninggalkan juga gitu ya. Ini kan satu realitas yang ternyata kok sedemikian adanya gitu ya. Tapi balik lagi bahwa ketika kita melakukan advokasi, kita melakukan penjelasan terhadap isu-isu Palestina ini relatif kan sebenarnya adalah dia ada di kawasan, di wilayah yang tidak kaya. Berbeda dengan negara-negara Arab yang lain. Ya. Yang kaya minyak daerah-daerah mana sih? Beda kayak kemudian juga kalau kemarin sempat kita lihat wilayah Iran dan Israel lagi rame gitu isunya ya. Kenapa yang kemudian respon dari negara-negara besar jauh lebih masif menurut saya. Ya kan bahkan ketika sudah mulai ada ancaman di wilayah perairan Laut Merah itu pasukan koalisinya cukup bergerak Amerika Serikat gitu. Karena memang ada jalur perdagangan yang terganggu. Laut Merah di wilayah Hormuz ya. Artinya ada kepentingan strategis dalam konteks sumber daya yang terganggu rute perdagangan. Betul. Tapi kalau dalam Israel Palestina itu nggak ada relatif. Gitu. Nah, justru di ruang ini sebenarnya buat komunitas internasional senantiasa menegakkan nilai itu sesuatu hal yang utama, norms ya kan, untuk menegakkan dignity, humanity dan seterusnya. Oke bro, jadi banyak juga sih yang bertanya begini, Hamas ini kan salah satu faksi saja di Palestina, terutama di jalur Gaza. Kenapa sih kekuatan Hamas yang sebenarnya salah satu organisasi saja di Palestina, kenapa begitu ditakuti oleh kekuatan-kekuatan besar? Bahkan selevel Amerika Serikat dan sekutunya dengan Eropa, full support gitu. Kita kan waktu serangan pertama 7 Oktober itu oleh Hamas, bahkan Israel harus dia datang ke DKPBB, dia merasa minta support gitu dari dunia internasional gitu kan. Padahal kan ini bukan negara gitu, ini organisasi, ormas lah gitu. Ini kan ormas sebenarnya kan. Ormas sempat jadi partai politik dan menang kan ya. Menang sempat menang gitu kan.
Tapi kan sekarang menjadi ormas kan, Ya. organisasi masyarakat yang bersenjata gitu. Ya. Kan. Tapi kok bisa dia bisa mengguncang begitu hebat? Nah, ini Ya. Hamas sendiri seperti apa sih sebenarnya? Hamas itu kan sebenarnya kan satu organisasi ya Pak ya, kader kali ya, boleh kita bilang. Karena dan dia tidak mengandalkan satu figuritas tertentu kalau sepanjang saya melihat gerakan Hamasnya sendiri ya, gitu. Buktinya adalah sepeninggal Syekh Ahmad Yasin, lalu muncul orang berikutnya ada Abdul Aziz Al-Rantisi, bahkan sekarang muncul Ismail Haniyeh, bahkan seingat saya 2003-2004 ketika Al-Rantisi itu sebagai pimpinan Hamas itu gugur oleh Israel. Dalam tempo sekitar cukup pendek ya, 2 tahun itu bisa di masanya Ismail Haniyeh bisa memenangkan pemilu tahun 2006 suara mayoritas. Bahkan kalau teman-teman sempat jadi perdana menteri kan? Sempat jadi perdana menteri bahkan itu kan. Sebelum akhirnya hasilnya ditolak oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian akhirnya ada usaha pemisahkan kekuasaan antara Hamas di bawahnya Gaza di bawahnya Hamas dan tepi barat di bawahnya Fatah. Dan mereka bersepakat semuanya di bawahnya PLO itu kan. Nah, tapi yang satu hal juga yang kemudian perlu dicatat adalah Hamas ini menurut saya di titik tertentu pandai untuk mendapatkan simpati masyarakat internasional. Salah satu hal yang kemudian perlu dicatat adalah 2017 ketika perubahan Hamas Charter. Salah satu poin penting dari charter tersebut yang berubah adalah Hamas memutuskan hubungan bahwa mereka bukan bagian dari kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang notabene waktu itu adalah masih tercatat dianggap sebagai organ teror, ya. Dan Hamas merubah narasinya dari sekedar sebagai kelompok Islamis, orang melihatnya juga sekarang sebagai kelompok nasionalis, karena memang narasi yang dibawa adalah narasi tentang dekolonisasi. Nah, itu satu hal yang ternyata memang dan konsisten dibawa. Gitu loh. Jadi narasinya sudah lagi bukan masalah Islam atau bukan Muslim ya, tapi humanity, nasionalisme, dan dekolonisasi tadi itu ya. Bahwa terjadi dekolonisasi yang begitu besar dari yang kita bilang 100% wilayah Palestina berubah jadi sekitar sekarang sisa 22% dan jadi bahasanya lebih universal sekarang. Dan 22%-nya sendiri itu sudah mau diambil-ambil lagi sama Israel. Ya kan? Nah, jadi narasi untuk dekolonisasinya begitu kuat seperti itu. Nah, memang kalau terlihat ini ya, ini Israel ini betul-betul membabi buta sekali ya. Ya, oke lah, kita lihat sering serangan Israel itu pasti membabi buta, tapi dan tidak ada yang bisa ngontrol. Nah, ini benar-benar kolosal sekali nih. Seolah-olah kayaknya semua every single citizen dari warga Palestina itu dibabat habis. Kenapa sebrutal itu sekarang? Ya, karena mereka memang pahami adalah total war. Jadi bahkan di Rafah. Di Rafah, betul. Itu kan tempat pengungsi yang mana makanan susah, minuman susah. Itu kan bukan tempat tentara atau bukan tempat yang bersenjata kan? Ini kan satu hal yang ironis ya. Saya rasa-rasanya hal-hal demikian secara gamblang lah, mau lihat dari media, mau lihat dari segala macam sosial media. Banyak sekali tersebar. Pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa kemudian didorong seperti itu. Sedangkan di titik yang bersamaan kita juga melihat dukungan internasional masif. Bahkan kalau teman-teman lihat 149 negara itu sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Kita nggak bicara border dulu ya, nggak bicara batasnya sebelah mana nih kalau merdeka dan segala macam. Tapi setidaknya ada pengakuan right to independence lah. Betul, seperti itu. Poin eksistensinya sudah diterima. Cuma dan juga di kalangan civil society juga bergerak, ya kan? Advokasinya terus menggema. Cuma jadi pertanyaan besarnya adalah dukungan itu apakah terkonversi dalam power? Gitu. Kemarin yang putusan pengadilan war criminalnya keluar, ya kan? Bahkan ini satu-satu hal yang menarik ya. Hal yang sering kali diupayakan oleh dikritik oleh Israel terhadap hasil ICC ya, yang war criminal 3 orang ya, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh dengan Netanyahu. Israel selalu mengutarakan bahwa hey Qatar tangkap dong itu Ismail Haniyeh kan ada di tempat kamu gitu kan. Nah sekarang Ismail Haniyehnya sudah gugur. Berarti kan problemnya adalah tinggal siapa yang mau menangkap si Netanyahu sendiri seperti itu. Dia tinggal akhirnya bumerangnya kembali ke dirinya sendiri seperti itu. Nah tapi kan kita berada pada suatu kondisi dunia yang berada dalam arogansi Israel. Ismail Haniyeh
itu dia masuk ya dalam bor kriminal juga. Masuk. Tapi dia disambut sebagai pahlawan di seluruh dunia. Nah, itu kan satu hal yang juga yang menarik, ya kan? Itu jadi satu hal yang menarik. Dunia menyambut kecuali US sama inilah ya. Iya. Tapi mostly mayoritas menyambut dia sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan ya kan, termasuk ya teman-teman ya kemarin lah kita sholat Jumat juga banyak yang mendoakan sholat goib dan segala macam seperti itu. Tapi juga dunia memahami bahwa kita berada di dunia yang tadi berhadapan dengan arogansi Israel. Makanya tadi saya sampaikan 149 dukungan, masyarakat juga internasional yang mendukung itu harus terkonversi dalam power. Nggak bisa kemudian dukungan sekedar bentuknya ya dukungan secara tertulis, dukungan secara verbal itu diperlukan, kecaman diperlukan, tapi butuh action yang lebih daripada itu, ya kan? Misalkan negara yang mendukung atau memberikan dukungan di saat bersamaan mereka punya hubungan dengan Israel, tentu harus mereka menggunakan ruang-ruang tekanan diplomatik, tekanan ekonomi segala macam terhadap Israel. Karena secara harfiah sistem internasionalnya udah nggak bisa bergerak mendorong Israel untuk menghentikan. Iya, karena ada great power seperti Amerika yang selalu melindungi kan. Betul. Kayak ICJ atau kemarin putusan Mahkamah Internasional kan memberikan rekomendasi saja kepada DK. Sama putusan Mahkamah Internasional terkait ilegal pendudukan ilegal settlement macam itu kan berdasarkan 1967. Nah, 1967 kan itu masih lumayan besar. Tapi kalau sekarang sudah makin kecil kan segala macam. Nah, ini yang menarik juga nih Bro, terkait dengan ini manuver dari Tiongkok nih. Oh iya. Ya. Ini kan Tiongkok kan sempat mempersatukan faksi-faksi di Palestina. Iya. Nah, ente sendiri ngeliatnya gimana? Nah, pertama Tiongkok itu kan memang kalau secara di atas kertas dia pemain baru ya. Yes. Dia pemain baru. Iya kan? Tapi dia masuk dalam dia perlu masuk ke isu Timur Tengah dan jantungnya langsung gitu di Israel Palestina gitu. Belum. Dia punya fase, saya ngeliatnya sih membentuk semacam fase tersendiri. Dia membuat periodisasi sendiri. Periodisasi pertamanya dia mendekat justru bukan kepada center of gravity dari isu Timur Tengahnya, ya kan, Israel Palestina khususnya. Tapi dia masuk dari beberapa perdebatan di negara besarnya. Misalkan contoh, dia kan ketika masuk ke kawasan dia butuh afirmasi dari regional power. Salah satu yang kemudian dia lakukan sebelum bicara tentang beberapa waktu terakhir tentang Hamas dan Fatah, yang dilakukan oleh Tiongkok waktu itu adalah mempertemukan antara Arab Saudi dengan Iran. Dan mengajak mereka untuk gabung dalam BRICS. Dan gue gabung semua di BRICS. Selain di BRICS, Tiongkok juga punya organisasi kawasan itu namanya SCO, Shanghai Cooperation Organizations. Seingat saya beberapa negara kawasan Timur Tengah plus Turki juga menjadi observer bagi Shanghai Cooperation Organization. Artinya sudah dapat afirmasi di kawasan, baru kemudian dia masuk dalam dalam Hamas dan Fatah. Nah, sekarang kenapa dia masuk di isu dalam negerinya Palestina? Tiongkok itu dia masuk dalam isu yang tidak dimainkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat masuk nggak dalam isu Hamas dan Fatah? Enggak. Karena posisinya Amerika Serikat clear terhadap Hamas sebagai organ teror. Ya, sedangkan Tiongkok enggak. Gitu loh. Dia masuk dalam bahkan membela Hamas dalam satu titik dia. Betul. Di sikap-sikap di PBB dia selalu vokal kan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa dunia sudah berubah. Dunia ini bukan unipolar Amerika Serikat, tapi muncul kekuatan lain, alternatif kekuatan lain, dan dalam ini adalah Tiongkok. Dan Tiongkok tentu nggak bisa tinggal diam, tapi dia memainkan isu, memainkan peranan yang tidak dimainkan oleh Amerika Serikat. Dan tentu kemudian perhatiannya kan justru besar kepada Tiongkok. Selain di sisi yang lain tentu ada dukungan terhadap dana. Saya rasa itu suatu hal yang nggak bisa dipungkiri. Nah, ini yang agak sedikit ngelus dada nih sebenarnya. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia gitu kan, dan juga ada OKI gitu ya. Kenapa nggak bisa gitu mempersatukan faksi-faksi di Palestina? Saya rasa bisa ya sebenarnya ya. Bahkan pola keduluan Tiongkok. Dalam beberapa waktu terakhir pun kita punya sumber daya masyarakat yang dan pemerintah yang sebenarnya di atas kertas mumpuni gitu ya. Bahkan kita juga menjadi mediator dalam konteks perdamaian di Afghanistan. Kita bisa kok mendatangkan Taliban ke Istana Bogor waktu itu di zamannya Pak JK waktu itu kan. Pak JK yang cukup aktif ya. Dan bahkan Pak JK sekarang kan juga menjadi salah satu orang yang diminta oleh pihak Hamas gitu ya. Bahkan kemarin ketika meninggalnya Haniyeh, beliau ada di Doha. Pak JK juga dalam beberapa pemberitaan bertemu juga dengan Fatah
bahkan ketemu juga menyampaikan kepada pihak Fatah, ayo kamu harus lanjutkan proses rekonsiliasi, karena itu menjadi satu hal yang Wajib. penting seperti itu. Artinya di atas kertas kita punya sumber daya itu. Cuma pertanyaannya mau atau tidak. Seperti itu. Ini kan semacam political will ya. Gitu loh. Toh juga dukungan domestik terhadap isu Palestina cenderung solid gitu loh. Ini yang kemudian harusnya bisa dikapitalisasi oleh berbagai macam pihak secara nasional seperti itu. Artinya kita sebenarnya kalau secara otokritik ya kita nggak punya arah yang jelas nih. Dukungan Palestina oke. Ya. Solidaritas terhadap Palestina oke. Tapi tapi arahnya mau kemana nih? Kalau mau arahnya kemerdekaan, apa yang harus kemudian dilakukan? Gitu. Ya kan, ya ini mungkin juga kritik juga atau kritik terhadap Indonesia ya. Indonesia kan sebenarnya dalam sisi diplomasi, megafon diplomasi lah ya, di forum-forum internasional Bu Menlu sangat bagus sekali speech-nya kan. Betul. Ya, sangat bagus sekali. Dan kalau mau solidaritas buat rakyat Palestina, pokoknya apapun kalau dibuka donasi atau bantuan kemana untuk Palestina pasti banyak yang nyumbang kan. Iya. Ya kan. Cuma kita berpikir ini apakah sebatas itu saja yang bisa kita lakukan kan? Enggak dong harusnya. Kan? Enggak. Ya kan. Misalnya ada ya teman-teman di aktivis HAM itu bertanya, kenapa Indonesia tidak seperti Afsel? Ya. Oh ternyata katanya ada masalah ratifikasi dan sebagainya itu. Mungkin bisa jelaskan kan? Tapi setidaknya kan kita melihat yang peristiwa Afsel itu menjadi satu hal yang breakthrough ya. Ternyata bicara tentang Palestina, itu bicara tentang Palestina Israel konflik dan seterusnya. Ternyata ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Ya kan? Itu kan semacam breakthrough ya. Semua oh ternyata bisa loh seperti ini. Artinya seringkali kemudian kita harus kalau mencari secara reflektif ya. Kita mungkin perlu duduk sejenak memikirkan apa yang harus kemudian kita perbuat lebih clear. Kalau kemudian ada poin rekonsiliasi, berarti apa yang kemudian harus kita dorong. Kalau kemudian kita juga punya isu solidaritas, kita punya Dasar-Sila Bandung dulu, Spirit of Bandung di 1955. Itu bagaimana kemudian kita bisa merealisasikannya. Nah, problemnya adalah bagaimana tadi mengkonversikan solidaritas itu dalam power. Betul. Gitu. Makanya tadi misalkan diplomasi yang kemudian didorong, Bu Menlu sudah sangat oke banget gitu ya. Speech-nya udah gitu. keren banget lah. Tapi bagaimana juga sekarang menggali atau menjaring dukungan dari negara-negara Global South ini dalam bersolidaritas bersama secara lebih konkret misalkan. Gitu loh. Karena apa ya? Gerak bersama itu sesuatu hal yang memang diperlukan seperti itu. Gitu. Ketika memang sistem internasionalnya sudah mandek misalkan. Iya. Gitu. Oke, diskusi sangat menarik. Nah, gak kerasa nih sudah berlangsung berapa menit tadi nih? Ya, nanti kita akan lanjutkan ya, Mas Agung dan tentu teman-teman semua. Ini kita dapat insight banyak hal terkait isu Palestina dan Israel ini. Tentu ini ada yang bilang ini isu konflik itu sudah bertahun-tahun ya. Sejak pada waktu Israel mendirikan negara itu 1948 ya. 48 gitu ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia perlu membuat dorongan untuk terus memperjuangkan hak rakyat Palestina. Anyway, makasih banyak nih sama-sama atas kehadirannya. Nanti kalau diajak lagi diskusi datang lagi ya. Siap. Oke, makasih. Yo. Ya.